Halo guys, welcome back to channel YouTube Stanley Kusnin. Nah, hari ini kita mau ngebahas apakah pada saat puasa tetap nge-gym atau enggak, atau pola-pola latihan apa yang kita akan lakukan, atau pola makan bagaimana yang terbaik pada saat puasa. Nah, hari ini saya mengundang Mas Ardi. Halo. Nah, Mas Ardi ini sudah lama nge-gym dari tahun 2021 lah. 2021 ya, berarti sekarang 2023, sekarang udah 2 tahun nge-gym dan di Anytime Fitness Citra Kemayoran. Nah, kebetulan Mas Ardi nanti akan puasa pada saat tanggal 23 nanti. Kira-kira Mas Ardi akan bagi tips apa atau apa aja latihan yang Mas Ardi akan lakukan. Check this out guys. Pertama, biasanya pas puasa tetap nge-gym nggak? Puasa? Iya, pas gym puasa. dong. Tetap nge-gym. Kenapa Ya. alasannya? Kan pas puasa itu kan orang-orang kan capek, terus belum lemes, terus udah gitu pasti ntar gampang sakit atau gimana. Kenapa tetap nge-gym? Ya justru kalau yang kita udah kebiasaan nge-gym itu, Sam, justru kalau nge-gym malah sakit. Oh, Dan oke. puasa itu kan kita harus fit kan, badannya fit dan biar bisa ibadah kan. Ya menurut saya sih harus tetap nge-gym. Tetap ada aktivitas Gym, dan betul. tetap jaga kesehatan dengan cara Betul. nge-gym. Jadi Betul. tujuan itu Betul. lebih ke sehat ya? Yes, betul. Oke, lanjutannya. Nah, biasanya latihan di jam berapa ketika puasa dan kenapa pilih jam tersebut? Oke. Sebenarnya ada 3 sih yang saya tahu ya. Itu bisa habis subuh itu mulai workout atau mungkin menjelang buka puasa gitu ya, atau yang mungkin banyak orang tuh setelah buka gitu ya. Tapi saya prefernya sebelum buka. Oh, kenapa itu? Karena posisi lagi fasting tuh kan, lagi Betul. kosong perut kan. Nah, itu bagus tuh kalau kita bakar tuh. Jadi begitu bakar selesai, let's say latihannya 50 menit sampai 1 jam, langsung buka deh. Jadi itu lebih enak gitu. Kalau buat saya pribadi ya, sebenarnya sesuai aja sih bisa gitu. Lebih ke fastingnya itu kan udah fastingnya belum ada kalori yang masuk. Ya. Ketika pada saat olahraga dia langsung ngebakar, beda sama kalau udah makan kayak Iya, gitu. kalau buat saya pribadi ya. Tapi mungkin sama-sama aja, sah-sah aja. Tiga-tiga sih bagus sih. Tapi Yang penting kalau- olahraga aja. Oh, oke. Tapi kalau lu lihat Mas Ardi, pada saat subuh itu apakah disarankan nge-gym atau enggak bagaimana menurut pendapat Mas Ardi aja? Kalau saya pribadi sih takut batal puasanya ya, karena kan oke. masih jauh tuh antara jarak kita setelah olahraga dengan buka kan, masih jauh kan. Makanya saya prefer yang begitu selesai gym, gak lama buka puasa gitu ya. Itu kayak lebih oke lah kayaknya menurut saya sih. Oh, oke. Atau ya after itulah ya, after sebelum buka ya. kalau sebelum sahur gitu? Enggak deh kayaknya. Karena lagi habis bangun. Karena bangun pun kita harus siap-siap buat sahur kan. Oh, oke. Jadi kayaknya otak saya Baik. tuh nggak bisa langsung nge-gym gitu ya. Mepet Saya nggak ya. tahu, mungkin ada yang bisa ya, tapi kalau Terburu-buru Saya sih jadinya nggak ya. kayaknya. Nggak disarankan nanti. Nggak sih, Cuman kalau kalau misalnya teman-teman cuma punya waktu tersebut, tetap nge-gym aja. Gitu. yes, yang penting nge-gym, jangan nggak nge-gym. Betul, nice banget. Oke, apakah aktivitas atau pekerjaan menjadi menurun ketika melakukan gym di saat puasa? Kayak misal kerjaan Mas Ardi atau misalnya ada acara atau bagaimana? Apakah gampang capek atau jadi ngantuk atau bagaimana? Kalau saya sih enggak ya, Sen. Justru karena kalau saya nggak nge-gym, let's say itu malah seminggu, let's say biasa saya minggu 3 kali, 4 kali ya, itu badan saya malah nggak enak gitu. Dan Oh. mungkin kadang gampang ngantuk ya kalau siang ya. Malah menurut saya. kalau nggak ini pada saat puasa kalau nge-gym malah nggak ngantuk, Iya, malah seger, lebih seger. iya fresh, lebih fresh. Oke, baik. Jadi nggak ada alasannya guys. Kalau misalnya pada saat puasa you mau nge-gym, tetap aja nge-gym aja. Nggak ada. Karena nggak akan tuh bikin kayak ngantuk atau lemes segalanya. Balik lagi ke Yes. mindset kayaknya. Yes, betul. Balik ke mindset apakah Ya. si orang tersebut nih mentalnya bagus atau bagaimana. Ya. Cuman tetap ikutin kapasitas masing-masing. Kalau misalnya kuatnya latihan segini, jangan dipaksain juga. Ntar malah Betul, ngedrop. betul. Ya. Benar. Oke, bagaimana pola makan ketika puasa dan biasanya makan apa ketika puasa? Puasa ya, berarti ini ikut sahur ya? Sama sahur ya? Semuanya. Oh. Jadi makanan apa yang menurut Mas Ardi itu bagus buat pada saat puasa tapi tetap nge-gym gitu? Oke, ini kebetulan saya udah 2 tahun nyoba nih, 2 tahun terakhir kita puasa nih, udah mulai nge-gym kan. Biasanya sih saya pagi mungkin saya makan yang kayak buah gitu ya. Kita buah, pisang, atau alpukat, bisa saya campur dengan susu lah gitu ya. Itu proses gitu tuh, sahurnya ya. Terus pas buka, karena saya prefer nge-gym sebelum buka puasa, biasanya saya yang ringan-ringan dulu tuh. Bisa bukanya dengan pisang lagi, buah lagi, atau mungkin saya beli kayak roti yang isinya protein gitu ya. Tapi yang penting masuk protein dulu. Nah, habis itu saya terawih. Nah, habis terawih baru makan besar tuh, makan nasi, makan daging, ayam, ikan, or something lah, bisa gitu. Yang penting proteinnya masuk Protein dulu masuk. ya. Oke. Yang penting sehari itu protein, sayur sama buah ya.
supaya tetap sehat ya. Jadi Ya. nggak cuma protein doang, nggak cuma Balance. sayur doang. Sama Harus tidur balance. biasanya ya. Tidur juga penting cukup. ya. Dan air minum lah, cukup air minum ya. Supaya nggak dehidrasi. Yes, betul. Nah pada saat buka atau selanjutnya pada saat setelah buka pun makannya bagaimana? Setelah buka. Iya setelah buka puasa, misalnya buka puasa saranin makannya apa yang terbaik? Oh, kalau bisa sih buah dan serat dulu yang masuk ya. Atau Oke. protein ya. Jangan langsung makan besar tuh, jangan langsung banyak marat gitu. Makanya biasanya kalau buat muslim kan atau saya ya paling makan kecil dulu. Makan buah dulu, makan sayuran dikit dulu gitu kan. Baru saya mau maghrib segala macam terawih. Nah, habis itu baru makan besar tuh, makan nasi lah atau makan daging lah. Bebas gitu kan. makannya atau rekomendasinya makannya bagaimana? Oh, ya sebenarnya yang bagus ya makan sehat ya. Makan clean ya, hindari gorengan, hindari apa namanya itu, micin, Yes, bumbu, betul. gorengan tadi udah. Tapi faktanya? Faktanya ya emang susah ya, tapi ya paling tidak ya sehari dibalance-kan dulu aja ya. Iya, Gitu, iya. menurut saya. Jadi tetap teman-teman kalau mau makan goreng atau apa, tetap balance aja. Jadi tetap harus makan Iya. sehatnya lebih penting juga. Betul. Jadi protein intake-nya tadi Iya. udah dijelaskan. Terus kenapa harus buah di awal? Apakah karena asam lambung atau bagaimana gitu? Oh, enggak sih, lebih kepada ini sih, lebih kepada kalau di saya kan kalau bisa tuh makan buah dulu sebelum makan berat ya. Oke. Jadi saya prefer buah dulu masuk, ada jeda baru makan yang berat. Itu aja sih. Soalnya saya pernah waktu saya puasa, di agama saya kan juga ada puasa juga. Ketika saya puasa, saya langsung makan berat, yang ada saya sakit. Nah, saya coba di puasa kedua, saya makan buah tuh. Rasanya tuh lebih enak. Nah, kayak makan buah tuh saya seling Kayak detox sih kali ya. Ada kayak clean. kayak asam lambungnya turun. Kalau makanya tadi oke. saya bilang asam Ya. lambung, kayak asam lambung saya turun, kayak saya ikutin juga kayak makan kurma dulu, makan tokaya dulu atau apa. Habis itu baru makan dan itu lebih enak juga. Oke. Nggak sakit gitu. Iya sih, lebih perut tuh lebih kayak clean gitu ya, kayak, Betul. kayak bersih ya, nggak langsung Betul. dihajar yang langsung berat kan. Itu Iya. aja sih memang sih. Jadi sarannya jangan langsung makan berat dulu, makan dulu yang Iya. kayak buah atau makan kecil dulu. Kalau bisa sih buah terbaik. Gitu. Iya. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah ada masukan buat temen-temen nih yang mau jalanin puasa dan tetap nge-gym? Sarannya atau gimana? Jalanin puasa dan tetap nge-gym ya. Oh, mungkin gini kali ya. Tadi yang pertama kan tetap nge-gym. Walaupun itu puasa, jangan jadi alasan puasa nggak nge-gym ya. Betul. Itu pertama ya. Apalagi kalau 1 bulan nggak nge-gym ya. Yang kedua mungkin dicari waktu yang paling tepat tadi ya. Maksudnya yang sesuai kebutuhan badan atau kekuatan badan ya. Apakah ada yang kuatnya sebelum buka puasa atau malah nggak kuat after buka puasa, nggak ada isu sih, nggak masalah. Cuman disesuaikan aja ya. Dan mungkin paling nggak kalau kita misalkan latihannya sehari sejam, mungkin puasa bisa kurangin 45 menit lah gitu kan. Misalkan Oh, tetap dikurangin jamnya gitu Yes. kan. Kalau memang sebelum buka ya. Atau mungkin biasa kita angkat beban let's say 10 kilo, mungkin kurangin 7,5 kilo. Ya itu bisa diatur sih sesuai Kemampuan kekuatan masing-masing. badan aja ya. Itu aja sih paling. Yang penting jangan nggak nge-gym. Yang penting jangan nge-gym malah Yes. ntar gampang ngedrop, lalu lebih gampang ngantuk Yes. atau lebih gampang capek malah. Betul, betul. Dan lebih baik tuh aktivitas. Jadi jangan mentang-mentang puasa malah tidur di rumah seharian nggak ngapa-ngapain. Oh iya, Kan? Jadi salah, nggak ya, produktif salah. itu. Betul. Ibadahnya nggak dapet ya. Iya, iya, Kalau nggak, saya kayak nggak. gitu ya. Oke, thank you banget Asari untuk Thank you, teman-teman Stan. hari ini. Nanti kita akan buat konten lagi. Oke. Kalau misalnya ada kesempatan, oke, kita langsung tanya ahlinya abis ini. Thank you guys. Oke guys, sekarang kita ngobrol sama ahlinya nih. Kita kedatangan Coach Kevin dari Halo. NT Fitness Kemayoran. Nah, kita tanya jawab yuk sama dia yuk. Pertanyaan pertama, pada saat puasa, apakah disarankan untuk tetap gym atau tak latihan? Oke, Gimana, Coach? untuk bulan puasa sebenarnya adalah waktu yang baik untuk kita melakukan aktivitas fisik. Tetapi kalau bisa mungkin kalian akan mengurangi intensitasnya karena dalam posisi bulan puasa itu kita berada dalam fase defisit kalori, jadi kalian akan kekurangan banyak energi. Tetap latihan, tetapi mungkin intensitasnya akan dikurangi. Oh, I see. Berarti kita tetap harus latihan guys. Kita nggak boleh ada excuse kalau puasa tuh nggak latihan. Cuman latihannya dikurangin sesuai dengan kemampuan pada saat puasa. Gitu ya. Oke. Kedua, baiknya intensitas atau jenis latihan seperti apa yang dilakukan ketika puasa? Oke, kalau untuk jenis latihan, split latihan mungkin lebih baik kalian tidak mengubah pola latihannya, akan tetapi mengurangi saja. Mungkin kalau kalian latihan biasanya 6 exercise bisa dikurangi 4 atau 5. Untuk kayak weightlifting atau misalnya cardio exercise tetap dijalanin begitu? Tetap dijalankan, tetapi kalau bisa kardionya hanya ditaruh di akhir aja karena kan kalian akan mengurangi banyak Habis tenaganya ya, karena supply kalori yang diberikan pas kita makan pada saat
kita puasa tuh nggak sebanyak pada normalnya, jadi makanya dikurangi aja. Cuman mau weight training atau mau cardio atau strength training atau apapun latihannya tetap harus dijalanin gitu. Oke, sekarang kita ke pertanyaan ketiga. Saran jam latihan yang baik ketika puasa tuh gimana? Jam berapa cocoknya? Jam latihan yang bagus, mungkin kalian bisa mulai setelah buka puasa atau setelah tarawih jam 8 jam 9-an. Kalau kalian mau buka puasa langsung latihan, ada baiknya masukin dulu karbo simple seperti kurma, es buah, karena kalian harus masukin glikogen lagi dalam tubuh kalian karena membutuhkan energi untuk angkat beban. Mana yang lebih baik pada saat setelah buka puasa atau pas tadi apa? Sorry. Setelah tarawih. Setelah tarawih, iya. Mana yang lebih baik? Kalau untuk lebih baiknya sih kalian bisa latihan setelah tarawih, karena setelah kalian masuk makanan berat mungkin ya kalian bisa punya lebih energi. Jadi lebih efisien, lebih bagus gitu ya latihannya. Baik. Oke, pertanyaan terakhir coach nih. Yep. Rekomendasi makanan yang membantu menjalin puasa supaya nggak gampang draining energi. Jadi biasanya kan kendalanya orang kan, alasan orang nggak nge-gym pada saat puasa kan dia pas puasa ntar dia lemes jalin aktivitas kerja atau apa. Nah, makanan apa yang rekomendasi dari coach nih supaya tetap gym tapi aktivitasnya nggak keganggu? Kalau makanan, kalian bisa cukupin protein harian kalian, karena di masa menjalani puasa ini kalian akan kekurangan banyak kalori. Jangan sampai defisit kalori kalian di bulan puasa ini menyebabkan muscle loss, kehilangan massa otot yang banyak. Jadi cukupin protein harian kalian, makan banyak protein di sahur dan buka puasa. Jangan lupa kalau misalnya kalian punya multivitamin, minum multivitamin di saat sahur dan kalau bisa dibuka puasa juga nggak apa-apa. Dan kalau kalian punya sedikit lebih banyak budget, kalian bisa cukupin proteinnya dengan kasein, karena kasein lambat serap, dan juga BCAA mungkin suplemen yang saya anjurkan karena mencegah penyusutan massa otot. Gitu. Oh, I see. Berarti untuk makanannya tetap perbanyak proteinnya sesuai dengan kebutuhannya. Lalu kalau misalnya ada uang lebih nih, bisa beli kasein. Kenapa kasein? Kenapa nggak whey protein, coach? Karena kalau kasein itu lambat serap, jadi selama berapa belas jam kalian berpuasa, ada kemungkinan menyebabkan terjadinya muscle loss. Jadi kasein yang diminum saat sahur dan buka puasa akan membuat massa otot kalian tetap tersuplai oleh protein. Gitu. Oke. Jangan lupa banyak minum air. Nah, betul tuh, supaya nggak ada hidrasi ya guys. Nanti tiba-tiba pingsan atau pusing lagi jangan-jangan. Oke, nah berarti kesimpulannya nih, kita tetap harus latihan, jangan lupa untuk makannya, dan timing waktu yang tepat tuh, yang tadi sudah dijelaskan oleh Coach Kevin. Nah, kira-kira nih, ada saran lagi nggak buat teman-temannya yang suka nge-gym, tapi pengen puasa? Ada saran lagi nggak selain itu? Oke, saran saya mungkin masukkan aja untuk kalian yang mau mulai aktivitas di tempat gym, angkat beban, segala macam. Mulai dari sekarang, karena fase di bulan puasa ini sangat baik untuk kalian yang mau menurunkan kadar lemak. Fase fat loss ini akan banyak menyebabkan terjadinya perubahan komposisi tubuh menjadi lebih baik. Oke, thank you coach untuk sarannya. Thank you guys for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kita mau bahas apa lagi habis nih.